Saudara, PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI resmi memperkenalkan jajaran direksi dan komisaris sekaligus memaparkan peran dan juga model bisnisnya dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia. Pengenalan ini jadi momentum untuk memberikan kejelasan kepada pasar mengenai peran DSI, apa yang dilakukan, serta arah kerja perusahaan dalam tata kelola ekspor sumber daya alam. Setelah sebelumnya menjadi perhatian pasar, PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI kini memperkenalkan secara resmi jajaran pimpinan dan model bisnisnya. Jajaran pimpinan DSI diisi Luke Thomas Mahoney sebagai Direktur Utama, Cynthia Rosli sebagai Direktur Keuangan, Nur Hidayat Udin sebagai Direktur Manajemen Risiko, serta Ivan Herdiansyah Bailey sebagai Direktur Legal dan Kepatuhan. Sementara posisi Presiden Komisaris diisi M. Syaifur Rahman Nur dengan Komisaris Harold Cipta Jaya, Tony Wenas, dan Mari Elka Pangestu. Dalam model baru ini, DSI menekankan aspek tata kelola dan transparansi dengan memanfaatkan data ekspor yang sudah tersedia di berbagai sistem pemerintah. Data tersebut akan dikonsolidasikan dan dianalisis untuk mengidentifikasi potensi praktik under invoicing dan transfer pricing, sekaligus memastikan nilai sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi perekonomian. And where we're going to go to, ultimately trying to, as part of the mandate, to reduce transfer pricing and under invoicing, and ultimately fulfilling the constitutional mandate where the resources of Indonesia are for the prosperity of Indonesians. And so, as we move to the new model, big focus was on export continuity, making sure we don't disrupt the flow of exports and we actually add value to the process. Mandat DSI utamanya kan untuk mencegah atau memitigasi dari under invoicing dan transfer pricing dengan cara apa tadi menciptakan suatu sistem dengan tata kelola ekspor yang lebih transparan, lebih kredibel, kemudian juga akan menimbulkan suatu confidence ya dari sisi pasar, sehingga tadi dengan adanya confidence itu maka tadi harga jual dari produsen akan bisa lebih tinggi, kemudian juga buyers di luar, importir di luar negeri juga akan lebih confidence untuk beli komoditi Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya. Nah, saat ini fokus kita ke 3 komoditas itu tadi, sawit, CPO, coal, dan juga paduan besi atau ferroalloy. DSI menargetkan peran sebagai perantara ekspor dapat berjalan secara sistematis hingga akhir 2026. Selanjutnya, efektivitas model ini akan dievaluasi untuk menentukan langkah DSI berikutnya. Sekali lagi, 3.